Kristus bangkit dengan tubuh yang mulia dan sempurna. Tapi mengapa masih ada bekas luka di tangan dan lambungnya? Nah ini ini menarik pertanyaan ini. Itu berarti konsep kesempurnaan kita nggak cocok dengan konsep kesempurnaan Alkitab. Gitu. Berarti kita yang perlu ganti. Menurut Alkitab yang disebut sempurna itu adalah yang bukan tanpa bekas luka dan bekas tusukan lambung. Ini beautiful ya. Maksudnya begini sebagaimana kita mengatakan kita nggak bisa mengerti kematian tanpa kebangkitan. Itu kalau sudah membaca dalam 1 Korintus 15 ya. Kalau kita cuma percaya Kristus ya di dalam kehidupannya sekarang saja terus nggak ada kebangkitan ya sia-sia katanya Paulus. Iman kita, pengharapan kita itu sia-sia. Kita ini orang yang paling miserable. Kita ini orang yang paling pitiful, orang yang paling kasihan. Kalau kita nggak percaya kebangkitan. Jadi poinnya adalah, kalau kita cuma percaya kematian Kristus, tapi nggak ada kebangkitannya, itu sia-sia. Tapi sebaliknya juga sia-sia sebetulnya. Kalau kita percaya kebangkitan, tapi kebangkitan yang nggak ada kaitan dengan kematian. Sekali lagi, kebangkitan yang nggak ada kaitan dengan kematian, itu bukan kebangkitan Kristus yang asli, bukan yang di dalam Alkitab. Saya pernah mengkhotbahkan ini ya, bahwa kebangkitan Kristus nggak boleh dimengerti di dalam cara triumfalisme, apalagi worldly triumfalisme. Kenapa, Karena kalau mau pakai cara worldly triumfalisme, itu apa susahnya sih bagi Yesus untuk mendemonstrasikan bahwa dia bangkit? Dia pergi aja ke bait suci, tempeleng satu-satu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang kurang ajar dan munafik itu misalnya ya. Mungkin kalau kita jadi Yesus kita kayak gitu ya. Itu digerakkan oleh kedagingan. Nah, tapi Yesus nggak melakukan itu kan. Yesus bukan terus kemudian datang ke Yerusalem, mana yang nggak percaya saya bangkit gitu. Atau dia sekalian aja ketemu kaisar gitu. Kan waktu itu dijajah Romawi, ya dia berhadapan aja dengan kaisar gitu. Langsung menunjukkan saya ini mati dan saya sekarang bangkit. Sekarang kamu tekuk lutut di sini. Karena saya adalah true anak Allah, kamu anak Allah KW 17 lah gitu misalnya ya. Kan itu nggak dilakukan Yesus ya. Maksudnya apa Bahkan waktu di dalam kebangkitannya tetap ada aspek teologi krucis. Tetap ada teologi salibnya. Maksudnya hiddenness ya. Itu bukan triumfalisme, bukan sesuatu yang di show off ya. Saudara mesti sangat berhati-hati ya dengan gereja yang suka show off gitu. Show off. Itu nggak mengerti kebangkitan Kristus yang asli yang ada di dalam Alkitab. Variasi apapun show off-nya. Saya nggak usah list ya, variasi apapun show off-nya. Tapi gereja yang suka show off gitu ya, itu nggak mengerti kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus itu bukan sesuatu yang di show off, bukan. Kebangkitan Kristus itu tetap membawa serta bekas luka di tangan dan di lambungnya. Kebangkitan itu ternyata dirayakan dengan, saya pinjam istilah ini ya, dengan vulnerability, ya, dengan tanda kutip kelemahan, kerapuhan yang ada di salib, bukan tanpa itu. Ini menarik konsep ini. Berarti kita mesti membawa serta ya berita kebangkitan ini bukan tanpa vulnerability of the believers, bukan tanpa vulnerability of the church. Mereka yang menggerakkan, menghayati kuasa kebangkitan di dalam cara worldly triumfalisme, itu nggak setia kepada berita kebangkitan yang ada di dalam Alkitab. Nah ini kita bisa belajar dengan pertanyaan yang indah ini ya. Yesus waktu menjumpai murid-muridnya, dia membawa serta bekas luka, bekas paku di tangannya, tusukan di lambung. Dia tidak merasa malu ya, dengan penderitaannya. Salib kan sesuatu yang mempermalukan ya. Tapi dia bukan mau menutup bagian itu seperti kayak satu bagian yang terlalu dark untuk diingat gitu. Oh tidak, tidak. Tapi dia menyatakan itu juga di dalam kebangkitannya. Nah ini sesuatu yang menarik bagi saya. Demikian juga gereja. Gereja dipanggil, saudara dan saya dipanggil waktu kita mewartakan, waktu kita menghidupi, waktu kita mengalami, menyalurkan kuasa kebangkitan Kristus. Sekali lagi ya, bukan tanpa penderitaan Kristus, bukan tanpa penderitaan saudara dan saya. Bukan tanpa tanda kutip ini ya, kalau pakai secara metaforikal dan simbolikal, bukan tanpa bekas paku di tangannya dan bukan tanpa bekas tusukan di lambungnya. Nah ini baru kalau saudara bisa mengerti prinsip ini, kita mengerti berita kebangkitan yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat Paskah.